Ternyata karung goni bisa jadi tas ya? Iya, dan bisa jadi apa saja, seperti botol tumbler bisa juga untuk tempat tisu juga bisa. Oh oke, tapi ngomong-ngomong kenapa sih Mbak kok pilih karung goni? Karena dia itu sangat ramah lingkungan ya, dan dia juga mudah terurai, jadi kita pilih ini sebagai tas yang kita miliki. Oh gitu, dan ini tuh katanya kalau nggak salah goni itu tuh dari tumbuhan ya Kak ya? Iya, dia dari serat alami, yaitu tanaman jute. Kalau itu bahasa Inggrisnya ya, kalau di Indonesia kita sebut juga tas rami. Dia dari tanaman rami. Jadi ini tuh dari tanaman atau pohon rami gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi dari tanaman tuh atau tumbuhan bisa menjadi tas? Bisa. Selamat siang menjelang sore sahabat Daai. Wah anginnya lagi sepoi-sepoi nih, udaranya enak ya buat jalan-jalan santai di komplek. Tapi ngomong-ngomong, saya lagi bawa 2 tumbler nih. Agak susah nih bawanya nih. Pakai apa ya enaknya ya? Waduh. Pakai tas ini aja sahabat Daai. Tas ini muat kok. Ada Mbak Mala. Ini aku boleh pinjem Mbak tasnya Mbak? Boleh banget. Oke, aku pinjem ya Mbak Mala ya. Iya, silakan. Ini ngomong-ngomong, tasnya cantik juga ya Mbak. Ini dari apa ya Mbak tasnya Mbak? Ini tasnya dari tas goni. Tas goni karung goni. Karung goninya itu bisa dari goni karung cabe atau goni karung kacang juga bisa. Oh, ini karung goni yang biasanya suka buat bungkus-bungkus ini nih barang-barang, makanan-makanan kayak gitu. Iya, tas goni ini juga mudah terurai dan ramah lingkungan. Jadi kamu bisa pakai, dia itu tahan lama, juga kuat. Wah, mantap. Nggak pernah kepikiran nih saya Mbak. Ternyata karung goni bisa jadi tas ya? Iya, dan bisa jadi apa saja, seperti botol tumbler bisa juga untuk tempat tisu juga bisa. Oh oke, tapi ngomong-ngomong kenapa sih Mbak kok pilih karung goni? Karena dia itu sangat ramah lingkungan ya, dan dia juga mudah terurai, jadi kita pilih ini sebagai tas yang kita miliki. Oh gitu, dan ini tuh katanya kalau nggak salah goni itu tuh dari tumbuhan ya Kak ya? Iya, dia dari serat alami, yaitu tanaman jute. Kalau itu bahasa Inggrisnya ya, kalau di Indonesia kita sebut juga tas rami. Dia dari tanaman rami. Jadi ini tuh dari tanaman atau pohon rami gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi dari tanaman tuh atau tumbuhan bisa menjadi tas? Bisa. Tapi ngomong-ngomong nih, Mbak Mala bisa ngumpulinnya itu dari mana aja Mbak? Awalnya itu kita ambil dari pengepul yang ada di daerah Kota Tangerang, itu di Jatiuwung, di pinggir jalan. Sebelumnya itu juga ada, kalau goni kacang itu kita ambil dari sebelum Jatake, pengepul juga. Oh, berarti di area-area Tangerang sini ya? Iya, alhamdulillah ada pengepul beberapa ya? tempat. Oh oke, tapi apa aja sih Mbak perjuangannya nih ngambil dari karung-karung goni gitu? Kalau untuk karung goni ini, pada saat sebelum menjadi tas, kita tuh harus proses pencucian dulu agar lebih bersih. Kita cuci, kita rendam untuk beberapa saat, dan kita jemur di matahari agar dia bahannya itu lebih terlihat bagus warnanya. Hanya itu aja sih. Setelah kering, lalu kita bisa langsung olah menjadi tas goni seperti ini. Oh itu dia ya, yang penting dicuci bersih dulu ya Mbak ya? Iya. Karena tadi kan ada yang bekas kacang, bekas cabe ya? Iya. Oh oke, tapi kalau misalnya itu dari bekas kacang tuh ya, bekas cabe nih malah, ada bekas-bekas pedesnya gak sih Mbak? Ada sih, pada saat kita mencuci pasti itu akan terasa panas ya di tangan kita, karena kan dia bekas cabe seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah bersih, itu sudah aman dan bisa digunakan. Dan kalau goni itu banyak seratnya, pada saat kita menggunting itu pasti banyak seratnya. Kalau misalkan ada alergi tangan, ya pasti kita akan menimbulkan kayak alergi jadi merah gitu. Wah, benar-benar. Jadi perlu effort sih kalau untuk pengolahan tas goni ini agar bisa menjadi tas yang ramah lingkungan dan dia itu aman untuk dipakai. Wah,
Jadi penuh effort juga ya Mbak ya untuk bikin satu tas ini dari daur ulang sampah karung goni. Iya, betul. Wah, tapi daripada sampah karung goninya dibuang sia-sia, mendingan tuh bisa dibikin jadi tas ya Mbak ya? Iya, dan bisa banyak hal sih, seperti kayak tempat tisu, terus pensil case juga bisa, apapun bisa, taplak meja juga bisa. Dikombinasikan dengan renda atau rajut, atau batik, wastra-wastra itu sangat bisa. Oh, bisa digabungin gitu Mbak ya? Bisa dikolaborasikan dengan apa saja. Kayak gitu tuh. Kalau itu dimodifikasi Kalau pakai ini apa, kita Mbak? dengan bordir. Oh, dibordir. Biasanya nih kalau Mbak Mala nih modifikasinya sama apa nih Mbak? Kalau saya modifikasinya dengan wastra. Wastra itu saya ada 2 yang saya ambil, wastra tenun sama wastra batik. Kalau untuk printing sama gambar, saya ambil sablon sama bordir. Terus ada juga kalau untuk yang anak-anak muda, kita tuh ada bunga itu bunga-bunga rajut. Atau enggak misalkan mau bunga, mau gambar buah, stroberi atau boneka itu bisa banget. Dan kalau misalkan untuk mau yang cerah-cerah itu kita ada kain pantai. Kain pantai kan cerah-cerah ya, itu kita bisa tempel. Kalau untuk mau suka yang eco print itu bisa juga. Kebanyakan sih kita dari kain perca yang kita sambung atau enggak kain perca yang memang sisaan itu kita bisa jadikan kantong, kita bisa jadikan bagian depannya seperti itu sih untuk menutupi goni. Jadi goninya ini jadi nggak monoton, warnanya cuma coklat aja. Jadi warnanya cerah. Ya seindah warna batik, sama tenun, sama eco print, sama kain pantai, dan rajut, sablon, dan lain-lain sama bordir juga. Wah, keren banget. Jadi dari kain perca pun itu juga sebenarnya bisa jadi salah satu bagian dari daur ulang ya? Iya, kita Wah. kebanyakan sih pakai kain perca. Banyak teman-teman yang punya bahan-bahan yang konveksi atau enggak dia memang pembatik, pengrajin batik, tenun. Itu memberikan ke kita secara langsung karena daripada jadi bahan limbah sebaiknya dipergunakan ke dalam tas, dan itu bisa mereka jual kembali juga. Jadi apa yang ada tuh bisa diaplikasikan sebenarnya ya? Bisa dari banget sampah-sampah yang ada di sekitar kita nih, daripada jadi sampah mendingan jadi barang yang bernilai ya? Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya ada potongan-potongan hasil kecil-kecilnya tuh Mbak, nah itu diapain tuh Mbak? Apakah dibuang, tidak bisa dipakai lagi atau gimana? Itu biasanya saya sambung jadi bentuk kotak-kotak atau segitiga sesuai keinginan aja sih. Nanti setelah kita sambung kita bisa jadikan itu kantong atau hiasan, kayak mungkin kita jadikan bunga dan lain-lain untuk kita tempel di sini agar lebih cantik tasnya. Wah, kreatif banget nih, ini zero waste ya Mbak ya? Iya, insya Allah. Aku jadi penasaran sih Mbak, ini gimana ya cara bikinnya Mbak Mala? Boleh nggak nih kita diajak belajar bareng nih bikinnya? Oh oke, ayo mari kita belajar bareng. Siap, let's go! Tahu kan cara proses pembuatan tas goni ini? Wah, penasaran banget nih bagaimana ya Mbak? Nah, ini adalah goni meteran. Kenapa saya sekarang ini memilih goni ini? Karena ini lebih mempercepat proses pembuatannya. Kita tidak perlu melakukan pencucian, kita bisa langsung memola dan mengguntingnya. Oh gitu, jadi ini udah nggak pakai yang daur ulang karung goni bekas lagi Mbak ya? Iya, karena kan saya ada alergi kulit. Jadi kalau saya pakai karung goni cabe itu agak panas di tangan. Dan kalau karung goni kacang, dua-duanya sih membuat kulit saya alergi. Jadi untuk mengantisipasi itu saya beralih ke goni meteran. Oh oke, tapi jangan salah ya sahabat Dais, kita karung goni meteran ini pun juga sebenarnya ramah lingkungan ya Mbak ya? Iya, karena mereka sama-sama dari tanaman jute atau tanaman rami. Seratnya masih serat alami dan mudah terurai. Karena kalau untuk yang fashion biasanya kan kayak pakai kain-kain lama terurainya ya Mbak ya? Iya, kalau goni ini karena dari serat alami jute atau rami, jadi dia lebih mudah terurai. Dan kita masih konsepnya itu bahan goni yang memang ramah lingkungan. Nah, untuk proses pertamanya ini kayak gimana Mbak Mala? Yang pertama kita sih meteran ini kita pola dulu, kita garis. Misalkan mereka mau berapa
Kalau misalkan mau yang sedang, kecil, atau besar, sesuai ukuran lah. Garis dulu, kita buat pola dulu, baru kita gunting, kemudian kita jahit. Oke. Itu bisa berapa jam sih Mbak kalau jahit ini? Tergantung ukuran ya Mbak. Kalau misalkan kita mau ukuran tumbler, kalau tumbler yang kecil berarti 45 menitan atau 30 menit. Yang paling besar itu bisa 2 sampai 3 jam. Kalau yang resleting itu 3 jam, tapi kalau tanpa resleting itu bisa 2 jam untuk ukuran 35 sampai 40. Wah, mantap. Dan itu menggunakan mesin jahit yang di belakang itu ya? Iya, mesin jahit ini. Tapi ini kan karung goni itu lebih tebal ya Mbak ya dari kain biasa? Dia lebih tebal, pastinya sih lebih tebal. Jadi kalau misalkan ada ketebalan tertentu, biasanya kita palu dulu atau kita tipisin dulu supaya bisa kejahit gitu. Oh gitu, ini ternyata bisa ditipisin juga Mbak? Bisa sih kalau misalkan terlalu tebal, tapi itu jarang terjadi sih. Oh oke, tapi ini kadang suka patah-patah nggak nih jarum? Karena kan dia lebih tebal ya. Goni kacang itu bisa jadi kayak gitu, karena dia kan bahannya tebal banget. Jadi itu kalau yang goni kacang, itu kita memang jarumnya pun kita harus naikin gitu. Oh, karena bukan jarumnya yang biasa, iya. Karena kalau misalnya kita pakai jarum yang biasa, itu pasti akan patah berkali-kali. Goni kacang itu sangat tebal. Oh, oke. Tapi tadi kan Mbak Malut juga bilang ya, kalau karung goni ini tuh ada serat-serat yang tersisanya, ada bulu-bulunya. Nah, tapi yang saya lihat nih, ini kayaknya halus aja gitu, nggak ada bulunya tuh Mbak. Itu ada tipsnya nggak sih? Untuk menghilangkan bulunya ini biasanya kita pakai proses pembakaran pakai torch. Jadi setelah kita jahit kan kita QC. Ada nggak jahitan yang istilahnya terlepas atau kurang, setelah di QC itu selesai, kita akan pakai alat bakar seperti torch, tapi dengan api kecil, jadi tidak merusak si goni itu sendiri gitu. Jadi nggak hangus, nggak terbakar. Oh, oke. Atau enggak kalau misalnya kita nggak punya mesin torch itu, kita bisa pakai korek api. Jangan pakai kompor gas ya, itu pasti akan hitam nanti. Jangan jadi kebakar ya Mbak ya, Iya, jadi hangus gitu gosong. sih. Ternyata itu ya caranya ya, tipsnya untuk menghilangkan bulu-bulu yang tersisa nih. Iya, kan? seperti itulah. Karena kan biasanya kita lagi megang tas tuh, ada bulu-bulunya nyangkut, jadinya kan kurang nyaman ya Mbak ya? Iya, agak permukaannya jadi lebih kasar ya. Kalau misalkan udah pakai itu kan jadi agak halus. Karena bulu-bulunya udah tidak terlalu banyak lagi di dalam tas itu. Wah, mantap sekali. Berarti ini tuh semua perjuangan sekali ya untuk R&D-nya Mbak ya? Berkali-kali mengalami riset ini ya? Iya sih, untuk saat ini sih alhamdulillah sih udah banyak yang mulai tercover gitu. Kalau konsumen, oh ini bulunya banyak banget sih, kita bisa hilangkan dengan proses pembakaran dari mungkin torch atau enggak korek api. Kalau misalkan memang belum punya itu ya nggak apa-apa sih pakai korek api juga bisa. Cuma agak panas sih kalau pakai korek api ya. Berarti ini tips ya buat sahabat da'i yang di rumah nih, kalau misalnya mau bikin tas nih iseng-iseng, bisa pakai bahannya tuh pakai karung goni bekas ya. Cuman ya itu ya tipsnya, mesti cuci berkali-kali biar nanti digunakannya aman, dan pakai korek api ya Mbak ya. Iya. Ternyata untuk bikin sesuatu yang cantik tuh ternyata bisa simple ya Mbak ya. Iya, dari bisa. barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah setelah itu Mbak, kalau misalnya untuk bikin satu tas nih ya, yang pada umumnya tuh ukuran berapa sih Mbak yang sering dipakai gitu? Biasa yang sering dipakai itu kalau ukuran yang paling besar itu 30 dikali 25 dikali 10. Kalau ukuran udah di atas 30 itu biasa lebarnya pakai yang 15 bukan 10 lagi. Biar disesuaikan sama bodinya sih. Kalau untuk yang kecil, untuk botol tumbler, biasanya kalau tumbler yang ukuran biasa itu yang 1 liter kita pakai ukuran 10 kali 25 kali 10. Oke. Berarti itu menghabiskan berapa banyak karung goni tuh Mbak untuk bikin produk-produk itu? Untuk yang kecil 1 meternya itu kita bisa sekitar di atas 7 ya. Bisa 7 sampai 9 tergantung ukuran tadi ya. Tapi kalau untuk yang 30 kali 25 kali 10 itu bisa dapet sekitar 6. Tapi kalau yang 35 kali 27 atau 29 kali 15 itu hanya dapat 3 1 meternya. Oke. Dan ini tuh biasanya pemeteran kayak gini nih ya untuk kainnya sendiri ya? Iya. Berarti pemeter-meter gitu ya? Iya. Oke. Kita juga udah nggak sabar nih, tadi udah belajar cara bikinnya gimana. Kita juga penasaran, pengen ngeliat hasil-hasil produknya ada apa aja. Kalau gitu Mbak, yuk mari kita lihat-lihat lagi Mbak.
Mari. Sahabat Daai, ini dia nih tas yang udah jadi dari goni meteran tadi. Wah, keren ya Kak ya. Wih, lihat tuh sahabat Daai, ini rapi banget ya. Wah, dan bener ya Mbak ya, ini tuh udah nggak ada tekstur-tekstur bulu-bulunya lagi ya. Iya, bulunya sudah hilang. Keren. Jadi ini tadi kita untuk bikin kayak gini tuh membutuhkan proses berapa lama? Kalau untuk yang sebesar ini tanpa resleting ini hanya 2 jam. Atau 1,5 jam, paling lama 2 jam. Mantap. Untuk ukuran size ini tanpa resleting. Oh, oke. Dan ini tuh semua yang jadi di sini tuh display hasil produk yang lain nih Mbak ya? Iya. Jadi brand Pasters itu kita saat ini ada 7 series. Yang series pertama itu series Wastra. Wastra itu ada 2 kita, Wastra tenun sama Wastra batik. Ini tenun, ini batik. Kebetulan saya berasal dari kota Tangerang. Saya menggunakan yang tadi saya bilang perca dari kota Tangerang. Ini dari Menik Batik Wijen. Ini juga sama dan ini juga tenun. Ini tenun, dua-duanya itu juga sama dari perca. Nah kalau untuk yang series ketiga sama keempat, yang ketiga itu sablon dan yang ini bordir. Untuk yang kelima itu ini hampers. Hampers ini ada yang tumbler sama yang kemarin untuk hampers lebaran. Ini bisa untuk snack kuliner. Seperti ini dia mika, jadi kelihatan nanti produk snacknya. Jadi ini buat kantong si snack-snack itu ya, untuk hampers ya Mbak untuk ya? hampers. Wah, keren banget. Ternyata ini juga bisa dipadu-padankan dengan si mika ini ya? Iya, agar terlihat. Kalau misalkan mau yang pakai kantong, itu juga bisa. Untuk misalkan untuk mempercantik, ini hampers yang batik. Bisa pakai tenun, bisa pakai ekoprint, bisa pakai apa aja. Keren banget produk-produknya ini. Nah, kalau untuk yang keenam kita tuh ada series rajut. Ini rajut. Ada juga yang bisa dari buah, dari bunga. Bunganya juga bisa macam-macam. Ini contohnya juga. Handle-nya juga bisa. Ada yang dari kulit sintetis juga. Kalau yang ini sling bag. Ini bisa. Ini series rajut juga. Ini bisa di tank-tank. Atau juga kita pakai seperti ini. Wah, modis sekali ya. Jadi ini dari karung goni ini saya pesankan bisa dibikin jadi tas yang modif dan cantik-cantik ya. Kalau untuk yang series kita yang ketujuh itu, ini kain pantai. Kain pantai itu seperti ini. Oh iya, ini biasa kita lihat di pantai-pantai tuh ya kainnya tuh. Yang kayak gini. Wah. Biasanya dia ukurannya besar karena kan untuk membawa barang-barang seperti handuk dan peralatan renang lainnya ya. Jadi kita selalu membuatnya ukuran besar untuk namanya kita yang series ketujuh itu sunshine color. Karena kan dia dari kain pantai ya. Seperti itu. Ada 7 series itu aja sih. Wah, mantap. Dan untuk si kain-kain percanya itu tuh juga kerjasama dengan yang lain tuh Mbak? Iya, dengan UMKM. Sampai saat ini 7 series ini kita kerjasama dengan UMKM yang ada di sekitar kota Tangerang. Tapi pernah nggak sih Mbak, ini kan dari kain perca ya, terus yang customer nih yang membeli bajunya langsung tuh nemu, ini kan yang punya saya ini nih, kok mirip gitu? Waktu saat saya pameran, itu saya kan kolaborasi dengan Paimira, ada yang membeli tenunnya, terus dia kebut saya melihat ada tenun yang sama dengan bajunya, akhirnya dia beli juga supaya bisa samaan sama bajunya. Ada juga teman saya yang itu mau pergi ke luar negeri, ke Bosnia. Terus dia bingung mau kasih tas kayak gimana ya gitu. Terus saya sarankan untuk bordir, di situ ada tulisan Best Friend Forever by Rosita gitu. Akhirnya pas sampai di Bosnia, dia tunjukin ke kita melalui Instagram, udah sampai Bosnia nih tasnya gitu. Itu senang banget sih pada saat kita bisa menyenangkan hati orang dengan pemberian dari tas goni gitu. Keren banget, jadi karyanya nih udah sampai melalang melintang nih ya. UMKM ini sendiri nih Kamala, pernah nggak sih mendapatkan penghargaan? Saya banyak mengikuti, alhamdulillah baru setahun ini saya mengikuti kurasi, lolos sih 100 besar di JNT, terus nominasi 10 besar. Memang belum ada penghargaan, tapi masuk ke nominasi-nominasi ya kayak 10 besar UMKM Award di Kota Tangerang tahun 2024, JNT masuk 10 besar, saat ini
UKM Indonesia sedang mengadakan agregator, masuk juga ke 75 besar, doakan nanti jadi 10 besar. Amin. Pernah juga, saya lupa SCS kalau nggak salah, itu masuk juga untuk sampai pitch deck, sampai presentasi. Seperti itu sih, alhamdulillah sejak membuat tas Goni ini. Wah, dan ini berdirinya tuh dari kapan, Kak? Desember 2023. Wah, keren. Awal mulanya kenapa, Kak, mau bikin ini? Yaitu saya kan selesai pelatihan BLK ya. Setelah selesai, saya mikir produk apa yang bisa saya buat untuk bisa saya perjualbelikan. Nah, terus saya terinspirasi tuh dari yang bazar tadi. Bazar di terminal itu banyak ada beberapa konsumen dari luar sama dalam negeri menanyakan tentang tas Goni karena keunikannya gitu. Dan mereka kan ramah lingkungan ya. Saya searching juga, udah banyak mulai peminat orang-orang yang mencintai produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Makanya saya pilih tas Goni dan melihat juga ada Ibu Sosialita di Maxbox, itu dia menggunakan tas Goni tuh elegan banget, terus cantik, ukurannya besar, tahan lama, dia tuh bisa masuk beberapa cangkir teko Cina dia itu bagus banget, makanya terinspirasi dari situ saya buat tas Goni ini. Wah, sebuah cerita yang panjang ya, dari terinspirasi menjadi inspirasi ini. Iya, kita bisa karena ada kemauan aja sih, kalau kita nggak mau wujudin ya itu ya susah juga ya gitu. Dan jangan takut Goni itu kayak tadi lah iritasi, gatal atau apa, kalau kita bisa mengolahnya dengan baik itu akan aman dan tetap ramah lingkungan, dan kita bisa beli tas Goni ini tapi kita sekaligus mencintai bumi kita supaya lebih preserve lah. Dan juga ini merupakan produk lokal ya? Iya, alhamdulillah. Oke, dan selain tas nih Kak, ada inovasi ke depan, ada inovasi apa aja sih ke depannya? Kalau untuk tahun ini saya inovasinya itu ke tas pouch ini. Saya mau ke perusahaan-perusahaan atau perkantoran seperti ini, nanti bisa ada label perusahaannya. Dan saya juga berkolaborasi dengan UMKM. Kalau misalkan mau botol tumbler, saya juga pilih UMKM yang botol ini ramah lingkungan. Ini bisa customable juga dan bisa pilih untuk desainnya seperti itu. Itu untuk ke perusahaan. Kalau tahun berikutnya sih saya terpikir untuk membuat sendal atau sepatu dari tas Goni. Seperti itu sih, tapi untuk tahun ini kita masih ke souvenir berupa tas atau tempat tisu seperti itu. Wah, keren. Bertahap ya, berproses. Semoga ini cita-citanya, impiannya tercapai ya, dan Amin. bisa segera kita nikmati karya-karya lainnya. Amin, amin. Ada pesan-pesan terakhir kan untuk sahabat Dai? Pesan-pesan terakhir, jangan takut untuk mencoba. Berikanlah kemampuan kita sebaik mungkin dan berinovasilah, dan kalau kita punya produk lokal, kita harus memiliki konsep agar itu bisa lebih bagus lagi dan lebih dikenal oleh masyarakat, dan pergunakanlah yang ramah lingkungan agar kita lebih mencintai bumi kita ini. Wah, mantap sekali. Oke Deni, Mbak Mala, terima kasih banyak ya. Kita udah banyak banget dapat inspirasi, dapat edukasi. Semoga nih tas-tas karung Goni ini bisa semakin banyak yang tahu dan pastinya dikenal lebih banyak orang ya. Terima kasih Mbak Mala atas waktunya. Dadah. Dadah, sahabat Dai.